Oke, nah kali ini saya akan menjelaskan tentang kontekstual menu setelah sebelumnya saya menjelaskan pop-up menu. Nah, kontekstual menu ini biasanya digunakan untuk mengubah atribut atau ya pokoknya berkenaan dari suatu objek atau view atau item yang ada di aplikasi Android. Jadi dia mengubah item yang dipilih, ya tujuannya seperti itu. Bisa warnanya, bisa teksnya, karena memang ditujukan untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, berbeda dengan pop-up menu, pop-up menu kan digunakan untuk action lanjutan, ya, tindakan lanjutan atau proses lanjutan. Jadi misalnya share foto ke teman, gitu kan. Itu tujuan dari pop-up menu. Nah, item menu ini dia kontekstual terhadap item yang diklik. Jadi misalnya mengubah warna dan lain sebagainya, maksudnya seperti itu. Tapi ya dua-duanya ya suka-suka dari programmernya, bisa mau digunakan untuk apapun selagi masih bisa dilakukan ya silahkan. Ya fleksibilitasnya di situ. Ya cuma hanya dibatasi aja kesepakatan atau norma-norma dalam development aplikasi Android. Tapi secara teknis baik kontekstual menu maupun pop-up menu bisa digunakan untuk banyak hal. Oke, langsung aja bagaimana cara membuat kontekstual menu. Ya sama, kita mau buat layoutnya, ya pilih menu di sini, klik kanan new menu resource file. Saya saya isi namanya jadi kontekstual menu. Saya enter. Seperti tadi ya, new item. Ya sini saya scroll ke bawah. Item yang pertama kontekstual menu item 1. Oke, saya ubah ID-nya bold title. Ini reset. Ini kontekstual menu item 2 untuk ID-nya. Oke, setelah selesai saya mau kembali ke main activity. Nah, seperti on option item selected, on prepare options menu, dan on create options menu, saya akan mengoverride beberapa metode. Oke, yang pertama adalah override implements kontekstual context menu. Nah, on open context menu, on create context menu. Oke, nah ini saya hapus aja. Jadi mirip-mirip dengan yang tadi ya. Ini saya inflate. Saat on create sama sih. Cuma bukan menu lagi sekarang. Adalah menunya, template-nya adalah kontekstual menu. Oke, terus view di sini saya perlu assign ke variabel global. Ya. Select view selected context view. Ya, saya perlu assign ke sini. Saya copy aja supaya saya bisa tahu menu yang memanggil konteks menunya itu sekarang apa. V ya di sini. Oke. Terus di sini saya perlu register
ya. Yang di on create-nya ini saya perlu register menu yang memanggil context view. Jadi register for context menu. Register for context menu-nya ini adalah find view id RID text view 2 aja lah teks. Oke, di register text view 2 untuk konteks, untuk menampilkan konteks view-nya. Kalau yang ini untuk pop up menu pada text view 3. Oke, saya tambahkan komen biar jelas. Oke, view. Nah, terus metode yang lain yang perlu saya override adalah on create, override, saya lupa, override on context menu. Oke, on context menu item selected. Jadi pada saat dipilih ya, return true. Jadi ini kodenya mirip-mirip yang ini. On options item selected. Atau yang ini aja lah, yang ini aja kita copy. Ini selected context view ya, yang dipilih ini saya mesti casting nih text view. Harusnya ada pengecekan if selected context view instance of text view ya. Ya, tujuannya apa? Supaya bisa cek, bisa menangani tipe item yang memanggil konteks menunya ya. Apalagi khususnya ketika kita menggunakan banyak item yang bisa memanggil konteks dengan tipe yang berbeda-beda yang bisa memanggil konteks menu. Nah, ini saya perlu modifikasi RID contextual menu. Context view, text view. Karena view kan tuh bisa bermacam-macam ya. Nah, ini saya cek kalau text view-nya instance of text view, maka saya di sini saya bisa casting ke text view. Oke, text view set typeface. Kayaknya oke, udahlah.
Hanya cuma dua metode ini yang diperlukan untuk context view. Ini untuk text view 2 ya, text view 2. Oke, saya coba register, saya coba jalankan. Oke. Jadi kalau ini secara bawaan ya dari Android, kalau kita long press di context view, nah dia udah bisa nih. Saya reset, ya balik lagi. Reset. Oke. Jadi ini menu dengan context view. Ini pop up ya. Ini context view. Context menu. Kalau yang ini pop up menu. Ya dibuat untuk tujuan yang berbeda, tapi sebenarnya dua-duanya bisa digunakan untuk hal yang sama. Oke. Jadi demikian context view